kabar? Alhamdulillah Ibu. Ada apa ini? Ibu, Masuk ke rumah saya. saya kan mau melakukan proses coaching. Saya mau minta Ibu sebagai supervisor. Oke, supervisor untuk mengamati proses coaching Pak Deden. Oke, boleh. Kira-kira kapan itu Pak dilaksanakannya? Besok Bu, jam ketiga keempat. Oke, jam ketiga keempat ya. Berarti kalau saya jadi observer harus ada penilaian berarti ya yang dilakukan. Nah, kira-kira dari proses coaching yang Pak Deden lakukan itu, Pak Deden ingin apa gitu, ingin meningkatkan kompetensi apa? Kan dalam coaching itu ada beberapa kompetensi ya yang harus dimiliki. Nah, Pak Deden ingin meningkatkan dalam kompetensi apa nih? Saya hanya ingin melihat Bu, apakah pertanyaan-pertanyaan saya dalam coaching itu sudah cukup berbobot, apakah nyambung dengan coaching. Oke, berarti ingin tahu ya prosesnya. Nah, bisa dijelaskan lebih jauh nggak bagian mana yang ingin diamati dari proses supervisi ini gitu? Yang ingin saya Ibu nilai dan amati yaitu bagian bagaimana cara pertanyaan saya itu bisa menggali potensi si coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi Pak Deden ingin saya menilai bagian tentang pembuatan pertanyaan berbobot ya. Ya, nah, kira-kira nanti kalau misalnya saya dalam menilai itu, indikator pencapaiannya ingin yang bagaimana Pak Deden? Pokoknya mah saya keberhasilan coaching ini, si coach ini bisa merasa nyaman, si coachingnya merasa ada saya menjadi pendengar yang baik, kemudian merasa bebannya terbagi. Oke, berarti indikator keberhasilannya dari coach ya, pencapaian tujuan coachingnya semoga bisa tercapai gitu. Berarti saya akan fokus di bagian itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Deden ke coach. Nah, tapi nanti saya juga akan mengamati bagian yang lainnya ya. Oke, berarti nanti bisa kita bicarakan rubrik penilaiannya ya, poin-poin mana saja yang harus dijadikan pertimbangan atau penilaian, boleh? Boleh. Oke, baik Pak Deden, berarti besok ya? Jam ketiga keempat. Oke, berarti insya Allah saya siap. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Deden ya. Insya Allah nanti saya akan memberikan penilaian yang seobjektif mungkin. Ibu, terima kasih sebelumnya sudah bersedia menjadi observer. Kalau gitu saya mohon pamit itu ya. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini mau diganti untuk membahas hasil supervisi akademik tadi. Kemudian kira-kira Yanti siap? Oh iya Pak, siap, insya Allah siap Pak. Terima kasih Bu Yanti. Bapak kan hari ini melakukan evaluasi lah ya, boleh disebut. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Masih mungkin ada keluhan dari Bu Yanti, ada kendala gitu ya. Bisa diceritakan apakah betul? Kalau betul mengapa? Iya Pak. Jadi gini Pak, memang saya belum ngerti ya cara menghitung alokasi waktu di kota dan komesnya gitu Pak. Itu jadi kendala buat saya gitu Pak. Tapi sudah lengkap, itu udah bagus, cuma sedikit gitu kayak yang ada aneh gitu. Oke. Kalau lihat RPP-nya sih sudah bagus, Bu Yanti sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, PSE, dan pembelajarannya juga sudah sesuai dengan APA 21. Nah, kira-kira di bagian apa yang tidak Yanti kuasai? Ya, sepertinya di bagian di minggu efektif ya Pak ya, kalau tidak salah. Tapi Bu Yanti bisa menghitung jumlah minggu efektif? Bisa Pak. Bisa. Karena patokannya di minggu efektif untuk siang kerja dan
ada dalam kalender pendidikan ya Pak. Iya, betul sekali. Nah, yang ngertinya di minggu efektif itu yang seperti apa yang ngertinya? Itu Pak, di semester ganjil dan genap tahun ajaran 2023-2024 sekarang ini kan minggu efektifnya 19 dan 17 minggu. Saya nggak bisa menerapkannya dalam beban jam mengajar di kota, promes, dan alokasi yang didistribusikannya Pak. Gitu. Mungkin itu jadi kendala buat saya juga gitu. Emang untuk TK berapa jam ya? 2 jam 2 Pak. jam ya. Nah, kalau 2 jam pelajaran berarti tinggal dikalikan aja dengan jumlah minggu efektifnya berarti ya. Oh iya Pak, betul sekali Pak. Mungkin saya lupa ya Pak ya. Oh, iya. Terus tinggal disesuaikan dengan KT yang ada dalam 1 tahun itu. Nah, tapi saya yakin lah Ibu Yati sudah paham itu karena lupa aja. Iya Pak, terima kasih sebelumnya dan mohon maaf sebelumnya Pak. Terus untuk alokasi waktu dan pendistribusiannya bagaimana itu? Saya sudah paham Pak, berarti sama seperti di promes, cuman dituangkan lagi jumlah alokasi waktunya ke dalam kolom mingguan setiap bulannya. Iya, betul. Sekarang saya lihat dia sudah paham, cuma tinggal distribusiannya. Kira-kira ada strategi apa gitu yang akan dilakukan dalam membuat alokasi waktu itu dalam pendistribusiannya agar sesuai dengan alokasi waktu di RTP. Ada strategi nggak kira-kira supaya antara alokasi waktu di Aldi sama dengan alokasi waktu di RTP? Saya akan ngecek ulang ya Pak alokasi untuk setiap KD. Kalau KD itu terasa berat, maka alokasi waktunya lebih banyak dibandingkan KD yang tidak terlalu berat dalam RTP-nya. Mungkin seperti itu Pak. Iya, hebat ya. Sekarang saya lihat sudah lebih paham. Kira-kira nanti pemahamannya sudah berapa persen? Kalau menurut saya sih ya kurang lebihnya sih 80% Pak pemahaman saya. Bagus kalau 80% dong. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Terus itu gimana yang 20%-nya? Iya, karena saya belum mengecek sesuai alokasi di RPP-nya Pak, saya masih belum mengeditnya. Mungkin nanti saya akan edit Pak. Iya, baik. Nah, Bu Yanti yakin ya bisa mengejar pemahaman yang masih 20% itu ya? Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Nah, kira-kira untuk memahami yang 20% itu ada bantuan orang lain nggak yang perlu dilibatkan? Mungkin nanti insya Allah saya akan melibatkan PKS kurikulum Pak, dan mungkin Bapak yang saya anggap memahami tentang kurikulum minta tolong bantuannya Pak dalam masalah yang saya hadapi gitu, terutama dalam alokasi waktu ya. Ide-ide yang cemerlang nanti benar menurut saya tepat gitu ya. Kira-kira bakal ada kendala nggak itu? Ada Pak biasanya. Ada ya. Pasti ada, setiap ada kegiatan ada yang harus kita lakukan, pasti ada aja kendalanya gitu ya Pak. Biasanya sih sedikit kurangnya waktu untuk mempersiapkan administrasi guru ini karena kesibukan berbeda guru ya, jadinya menjadi kendala kita semua gitu sibuk Pak. ya. Kesibukan guru kan berbeda-beda ya Pak ya. Terus solusinya gimana ada kendala itu bisa teratasi? Kalau menurut saya sih akan lebih fokus lagi supaya saya mengatur jadwal kegiatan saya. Mungkin kayak catatan harian saya yang waktunya kosong tuh di sebelah mana gitu. Mungkin seperti itu Pak. Iya, mudah-mudahan terlaksana ya Bu Yanti ya. Insya Allah Pak, amin. Terus kalau dari segi komitmen nih, apa yang akan Ibu lakukan agar rencana itu berhasil? Kalau dari segi komitmen sih saya akan terus berkomitmen Pak, seperti yang di awal yaitu mengatur jadwal kegiatan saya, dan saya akan fokus untuk kegiatan kedepannya dengan menggunakan skala
prioritas gitu, yang mana yang harus didahulukan menurut saya gitu. Oke, kira-kira siapa yang perlu dilibatkan agar kita tetap berkomitmen, Yanti tetap berkomitmen? Rekan-rekan saya yang lainnya Pak, terutama guru-guru yang lain juga, karena agar dapat saling mengingatkan ya, kita sama-sama harus saling berkolaborasi dan saling mengingatkan. Cocok itu Yanti, betul. Nah, kita kan udah sharing Yanti ya, Bapak sebagai kepala sekolah sudah mensupervisi Yanti, sudah mengevaluasinya. Kira-kira setelah percakapan ini apa tindak lanjut dari Yanti? Saya akan memberikan teladan ya Pak bagi guru-guru yang lain, sebagai guru yang profesional menerapkan 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional, sehingga dapat dicontoh oleh rekan-rekan lain gitu. Amin, amin. Baik, Yanti, saya rasa sekarang Yanti sudah yakin dan lebih menang. Saya doakan semoga Yanti tetap semangat dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya Pak ya, sudah Siap, bisa ya. ya, sama-sama Bapak. Silakan bisa bekerja kembali ya. Terima kasih Pak. Oke, Pak Deden, alhamdulillah ya. Iya, Ibu. Tadi saya sudah mengamati semua prosesnya untuk coaching yang Pak Deden lakukan dengan Bu Yanti dari awal sampai akhir, dan memang ada beberapa catatan yang sudah saya tulis gitu ya. Iya, Tapi sebelum menyampaikan catatan saya ingin menanyakan dulu nih ke Pak Deden. Iya. Gimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Yanti? Ya, saya senang aja Bu. Senang, oke. Bisa meringankan beban teman yang lain. Nah, dari apa yang sudah dilakukan tadi, menurut Pak Deden, indikator yang kemarin sudah kita bicarakan ya terkait dengan pencapaian coaching yang Pak Deden lakukan itu, menurut Pak Deden sudah terlaksana belum atau sudah tercapai belum? Alhamdulillah Bu, kalau indikator kompetensi yang 3 itu sudah tercapai semua, dari mindfulness, kemudian dari pertanyaan berbobot, mendengar yang baik, kayaknya sudah saya praktikkan semua kemarin. Iya, saya setuju dengan Pak Deden ya. Jadi memang dari apa yang sudah saya amati, dan alhamdulillah untuk alur coachingnya sendiri itu sudah lengkap. Dari mulai tirtanya itu sudah ada. Cuma ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dulu ya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Pak Deden ke depannya. Jadi dari apa yang sudah dilakukan tadi gitu, saya mengamati proses yang Pak Deden lakukan itu mungkin masih belum bersifat fleksibel ya. Jadi masih ada kayak kaku gitu, sehingga proses komunikasinya juga masih belum terbuka secara lebar gitu. Itu aja sih yang menjadi penilaian saya gitu. Paling selebihnya tinggal masih posisinya belum nyaman gitu ya. Jadi dalam proses coaching itu kan kondisi itu sangat menentukan gitu ya. Jadi kalau bisa nanti bisa diperbaiki lagi gitu ya. Nah, sekarang dari apa yang sudah dilakukan kemarin, kira-kira apalagi nih kompetensi, kan Pak Deden sudah mampu untuk memberikan pertanyaan berbobot sudah ya, kemarin kan pengennya itu. Saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah bagus sekali dan sudah memancing coaching gitu. Nah, dari kompetensi yang sudah dilakukan, apalagi nih yang pengen dikembangkan lagi? Ya, biasanya bukan kalau pembenculan atau coaching dalam hal ini pengennya rahasianya terjaga, lalu ya sebenarnya saya punya kompetensi bisa memegang amanah itu, bisa menjaga rahasia apa yang dilakukan oleh coaching. Oke, baik. Itu bisa dilakukan dengan terus berlatih ya Pak Deden ya. Jadi insya Allah kalau terus berlatih, kompetensi-kompetensi lain juga akan mudah untuk dimiliki oleh Pak Deden gitu. Gimana? Jadi apa nih yang sudah didapatkan selama proses coaching dan supervisi dengan saya ini? Apakah sudah tercapai tujuan Pak Deden? Alhamdulillah. Tindak lanjutnya bagaimana? Saya akan merefleksikan hasil evaluasi yang Ibu berikan tadi di praktek coaching selanjutnya. Oke, baik. Saya tunggu kemajuannya ya Pak Deden ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak sudah melakukan pengembangan diri ya Pak Deden ya. Siap. Semoga Bapak Ibu guru yang lain juga mengikuti jejak Pak Deden gitu ya.
Amin. Oke, terima kasih Mbak Dede. Terima kasih Ibu. Sami-sami.